Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menguji asumsi klasik menggunakan aplikasi Evios. Baik, kalau gitu kita langsung saja buka aplikasi Evios. Kita klik Create. Berhubung data yang saya gunakan adalah time series, jadi kita masukkan data rentang waktunya. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan datanya dengan klik File lalu Import. Kita pilih datanya. Untuk pengujian kali ini kita menggunakan variabel yang terdapat di sini, yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT, pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, jumlah penduduk, dan juga inflasi, di mana data yang kami cari bersumber dari BPS dan juga data buruk. Selanjutnya, kita lakukan regresi dengan cara quick dan estimate equation. Dan dalam pengujian ini yang menjadi variabel dependennya adalah tingkat pengangguran terbuka. Langsung saja kita masukkan variabelnya. Klik OK. Maka akan muncul hasil outputnya seperti ini. Dan untuk uji asumsi klasik pada kali ini, pengujian yang kami gunakan adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. Dan untuk yang pertama, itu ada normalitas. Normalitas sendiri yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui model ini terdapat variabel pengganggu atau residual dan mengetahui berdiskripsi normalkah atau tidak. Nah, untuk mengetahui caranya kita bisa menggunakan view, residual diagnostic, dan juga histogram normalitas. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk mengetahui uji normalitas, kita dapat melihat dari nilai statistik dan juga probabilitas dari Jar-Kibera, yang dimana taraf alfa yang kita gunakan adalah 0,05% atau 5%, dan berdasarkan hasil di sini bahwa nilainya itu lebih besar dari taraf alfa 5%. Maka dengan nilai tersebut bisa dikatakan berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita akan menguji uji multikolinearitas, di mana uji ini untuk mengetahui adakah korelasi antara variabel independen pada model korelasi. Model ini disebabkan karena adanya dua kombinasi atau lebih variabel independen. Untuk mendeteksinya, kita dapat melihat dari nilai R-square yang lebih tinggi, namun secara individual variabel bebasnya itu tidak signifikan, ataupun dengan cara melihat nilai variance inflation factor atau VIF. Untuk kali ini kita akan menggunakan cara pendeteksi yang menggunakan FIV atau VIF ini, yaitu dengan cara klik View, Coefficient Diagnostics, and Variance Inflation Factors. Oke, didapatkan hasil seperti ini, dan dapat dilihat koefisien variance ini menunjukkan angka di bawah nilai 10, di mana jika koefisien tersebut
kurang dari 10, maka akan menunjukkan tidak adanya masalah multikulinearitas. Sedangkan jika koefisien variance-nya ini lebih dari angka 10, maka akan menunjukkan adanya masalah multikulinearitas. Dan pada kali ini, model dan variabel ini tidak menunjukkan adanya masalah multikulinearitas. Selanjutnya, kita ke heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan model regresi. Cara mendeteksinya itu menggunakan metode grafik ataupun uji seperti yang akan kita bahas pada kali ini. Langsung saja kita klik View, Residual Diagnostics, dan juga Heteroskedasticitas. Nah, dalam heteroskedastisitas kita dapat menggunakan beberapa bantuan seperti Bruce Pagan, Harvey, Glaser, Arch, White. Dan pada kali ini kita akan menggunakan dengan uji White. Oke. Dan berdasarkan hasil heteroskedastisitas menggunakan White, didapat probabilitasnya sebesar 0,0987, yang artinya di mana ini kurang dari nilai alfa 5% dan dikatakan tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita bisa menguji autokorelasi. Autokorelasi adalah kondisi di mana komponen variabel berkorelasi berdasarkan urutan waktu. Penyebabnya bisa saja karena suatu variabel pada periode series tertentu mengalami peningkatan dari nilai yang sebelumnya, ataupun data time series terjadi karena individu satu dengan yang lain atau tahun sebelumnya dan tahun berikutnya saling berkaitan. Untuk mendeteksinya kita juga bisa menggunakan grafik, namun ini kurang disarankan. Adapun cara pengujiannya yaitu klik View, Residual Diagnostics, dan juga Serial Correlation LM Test. Ini kita masukkan 2 atau secara otomatis saja. Langsung kita lihat probabilitasnya. Di sini terdapat probabilitas 0,0000 di mana yang menyatakan kurang dari alfa 5% dan dinyatakan bahwa ini terjadi autokorelasi karena jika probabilitasnya kurang dari alfa 5% maka terjadi korelasi, sedangkan jika lebih dari taraf alfa 5% maka tidak terjadi autokorelasi. Atau cara yang kedua itu kita bisa menggunakan atau menilai hasil dari Durbin-Watson statistik yang ada di sini di bawah sini dengan taraf nilai 0,479229. Nah, dengan angka seperti ini kita dapat menyimpulkan atau mendapatkan nilai DL ataupun DU yaitu 1177 dan 1732, maka akan masuk zona pertama. Dan itu saja pengujian uji asumsi klasik menggunakan aplikasi Evius. Semoga memberikan manfaat lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.